Pemirsa Intens Investigasi. Kehidupan para Crazy Rich tanah air beberapa waktu belakangan ini terus menjadi sorotan publik. Di tengah perseteruan antara dua brand dagang, MS Glow milik Gilang Juragan 99 dan juga PS Glow milik Putra Siregar yang semakin panas, keduanya pun tengah diterpa kabar tidak sedap. Di saat Putra Siregar masih terus menjalani sidang kasus dugaan pengkeroyokan bersama Rico Valentino, di sisi lain, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 dikabarkan rumah tangganya dengan Shandy Purnamasari dirundung prahara. Lantas seperti apa pengakuan Putra Siregar terkait kronologi kasus dugaan pengkeroyokan yang menimpa pelapor? Benarkah ia melakukan sebuah tindakan kekerasan pada momen itu? Masih mendekam di penjara, namun perseteruan antara merek dagang kosmetik milik Putra Siregar dengan Shandy Purnamasari dan Juragan 99 masih terus bergulir. Lantas seperti apa muasal konflik hingga alasan dibalik Putra Siregar akhirnya berniat untuk menutup perusahaan miliknya? Sementara itu, dunia maya pun juga dihebohkan dengan unggahan Shandy Purnamasari di media sosial bahwa dirinya ingin berpisah. Lantas benarkah terjadi perhara yang sangat serius dalam rumah tangga mereka hingga akhirnya tercetus keinginan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi. Setelah berbulan-bulan lamanya mendekam di balik jeruji besi, terdakwa kasus dugaan pengkeroyokan Putra Siregar dan Rico Valentino kembali menjalani sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang Kamis 27 Juli 2022 kemarin yang beragendakan keterangan para terdakwa atas peristiwa dugaan pengkeroyokan di sebuah kafe beberapa waktu lalu. Putra Siregar yang lebih dulu diberikan pertanyaan oleh hakim lantas menceritakan kronologi dirinya yang memisahkan Rico Valentino yang sedang bersih tegang dengan pelapor Muhammad Nur Alamsyah. Ia pun mengakui bahwa seseorang yang mengenakan topi putih dan kaos hitam seperti yang terlihat dalam rekaman CCTV tersebut adalah dirinya. Pada saat itu di Cafe Bon, saudara duduk bersama Rico satu meja. Satu meja yang mulia. Di Cafe Bon, Rico minum. Minum yang mulia. Minum apa? Yang nggak tahu namanya. Tapi minuman beralkohol. Iya, yang mulia. Oke. Selesai acara di Cafe Bon sampai jam berapa? Itu kita datang setengah jam aja ya. Lalu habis itu kafenya dikasih tahu untuk sama waitersnya. Pada waktu itu saya lihat Rico sudah dikerumuni banyak orang. Saudara melihat Rico dikerumuni banyak orang. Ya, saat saya bersama sedang pemilik kafe. Saya sedang berbicara sama pemilik kafe karena saya baru dikenali sama Stevie Jawara, pemilik kafenya saudara banyak. Tapi posisinya ribut, dikerumuni dalam mereka ribut. Ya, kredit gitu, ribut juga. Bukan dalam mereka orang berebut minta pokok. Ya karena di situ banyak kontroversi juga, ada yang secara kuat juga. Jadi saat itu saya memang melakukan satu gerakan yang mulia untuk mengamankan saudara Rico Valentino. Jadi saudara itu mengamankan dalam arti seperti apa? Saudara mau menyelamatkan? Karena saya tahu sendiri Rico Valentino pergi bersama saya dan posisi dia memang sedang mabuk. Artinya pada saat itu posisi Rico mabuk, saudara melihat dia di orang, lalu saudara mendatangi tempat dia di Bulubuti itu.
Benar Hakim yang mulia, saya juga kena putus sama Rico Valentino. Baik. Lalu setelah sampai di situ, apa yang saudara lakukan? Memeluk Rico, lalu menariknya Hakim yang mulia untuk membawa dia mengajak dia keluar. Hakim yang mulia. Membunuh itu, mengajaknya keluar. Benar Hakim yang mulia. Bagaimana caranya? Apakah memeluk saja atau juga melakukan tindakan-tindakan terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya? Ada Hakim yang mulia, saya mendorong orang di sekitar kiri kanan Rico Valentino sebelum akhirnya saya menarik Rico Valentino. Belum menarik saudara mendorong. Itu tadi Putra Siregar ditujukan bukti berupa topi warna putih. Nah, topi itu diakui milik Putra Siregar, tetapi itu bukan topi yang dipakai pada saat kejadian. Nah, tetapi untuk kaos yang warna hitam tulisan PS5 tanggal November itu diakuin milik Putra Siregar dan dipakai pada saat kejadian. Karena waktu itu, jadi gini, setelah kami runut apa yang terjadi, ternyata permintaan topi itu oleh penyidik itu dilakukan pada saat Putra Siregar sudah di dalam. Sehingga hanya diminta, mana ambilkan, nanti ambilkan saja topi warna putih, dan diambilkan oleh orang yang bukan Putra Siregar. Sehingga ternyata itu bukan topi yang dipakai saat itu. Saat ditanya apakah Putra Siregar melakukan pergerakan untuk menyerang seseorang, Putra Siregar pun tidak membantahnya. Memang ia pun mengakui bahwa melakukan gerakan seperti ayunan tangan dan juga kaki dan mengenai seseorang. Hal itu pun semata-mata ia lakukan demi memisahkan Rico dari kerumunan orang-orang di sana. Putra Siregar pun juga menegaskan tidak ada niatan untuk menyerang orang lain pada saat itu. Beberapa kali di persidangan ini diputarkan, dan kami sudah melihat Baik Hakim yang mulia. ada rekaman CCTV di tempat kejadian. Baik Hakim yang mulia. Ada orang yang menggunakan topi putih datang ke tempat kerumunan, lalu mendorong, sebelum mendorong dia menendang kakinya. Saudara bisa mengenali itu siapa kalau saudara melihat rekaman itu? Tadi Hakim yang mulia, saya Hakim yang mulia, tapi tendangannya nggak kena, Ya, tidak mengenai siapapun Hakim yang mulia. Saya kan nggak tanya, makanya saudara jawab pertanyaan. Saya kan nggak tanya tendangannya kena siapa. Saya bertanya, saya melihat di rekaman CCTV itu ada orang pakai topi putih mendatangi kerumunan, menendang, lalu ada pergerakan tangannya ke arah muka seseorang. Saya tanya, apakah itu saudara mengenali siapakah itu? Mengenal Hakim yang mulia, saya sendiri. Saudara, gitu ya. Betul saudara, kalau itu saudara katakan itu saudara, lalu betul saudara menendang. Saya tidak ada berniat menendang dan melakukan tendangan Hakim yang mulia. Di situ memang kodim saya juga berusaha untuk melindungi diri saya Hakim yang mulia. Karena mereka ramai sekali Hakim yang mulia. Lalu saudara tendang wayang. Saya Hakim yang mulia. Apa tujuan saudara mengayunkan kaki itu? Karena di situ ramai sekali yang mulia kodim, lalu ada meja yang ada wajah sebagainya, ada yang dorong-dorongan. Jadi pertanyaannya, tujuan saudara mengayunkan kaki apa? Kalau ada orang jatuh, ya saudara seharusnya menghindar. Untuk melindungi diri ya. Melindungi diri. Apakah ada serangan terhadap saudara sehingga saudara memandang perlu melindungi diri? Ada tolak-tolakan. Ada tolakan sehingga saudara melindungi diri dengan cara menendang gitu. Mengayunkan kaki. Mengayunkan kaki. Berbelit-belit tadi itu mungkin bagian dari komunikasi ya, dari komunikasi. Nah, ada pertanyaan hakim tentang apakah kamu menggerakkan tangan. Nah, itu mungkin kurang dipahami, pada saat dipahami dan akhirnya jawab, oh iya yang mulia, ada gerakan tangan. Apakah mengenai seseorang? Oh iya yang mulia, mengenai seseorang. Siapa dia? Dia nggak tahu. Masih mendekam di penjara, namun perseteruan antara merek dagang kosmetik milik Putra Siregar dengan Shandi Purnamasari dan Juragan 99 masih terus bergulir. Lantas, seperti apa asal-muasal konflik hingga alasan dibalik Putra Siregar hingga akhirnya berniat untuk menutup perusahaan miliknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Sahabat Zainal, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Di saat dirinya tengah menjalani kasus dugaan pengkeroyokan dan mendekam di balik jeruji besi, Putra Siregar sebagai pemilik PS Glow juga harus menghadapi permasalahan dengan Shandi Purnamasari dan juga Gilang Juragan 99, pemilik MS Glow, terkait dugaan penjiplakan merek dagang produk kecantikan. Melalui unggahan terbarunya, Septi Siregar menuturkan awal mula perseteruan antara dua brand tersebut. Setelah beberapa kali mediasi dan juga mendatangi pihak lawan, akhirnya kasus dimenangkan oleh PS Store Glow yang sudah mendaftarkan produk mereka ke Dirjen Haki dan dinyatakan berbeda dari yang digugatkan. Namun, situasi pun kembali memanas saat pihak Sandi dan Gilang mengajukan pembatalan merek PS Glow. PS Glow yang merasa tidak menyalahi aturan pun mengajukan gugatan balik. Hal tersebut semata untuk mempertahankan diri tanpa maksud menyerang ataupun menjatuhkan siapapun. Jadi ceritanya gini, awal tahun 2021 Bang Putra itu setuju untuk memfasilitasi tim untuk membuka lapangan pekerjaan di bidang kosmetika, yaitu kita kasih nama PS Store Glow. Jadi sebelum produksi di bulan Mei 2021, tim mendaftarkan mereknya dulu dong, PS Store Glow, ke Dirjen Haki untuk mendapatkan pengesahan sebagai merek kosmetik. Terus sambil nunggu proses pendaftaran merek, tim mulai gencar nih iklan merek PS Store Glow yang akan di-launching di media sosial. Ternyata pada saat baru mulai produksi, ada merek lain yang seolah tidak terima dengan merek PS Store Glow. Jadi nggak berapa lama ada laporan nih dari Mbak S ke Barreskrim Polri yang menuduh kita menggunakan merek sana tanpa izin mereka dan tuduhan penipuan. Sedangkan yang kita produksi adalah merek PS Store Glow. Jadi pas malamnya kita mediasi dan ternyata gagal, besoknya Bang Putra dan tim kita jadi tersangka. Tapi alhamdulillahnya haki kita keluar karena PS Store Glow sendiri itu tidak sama dengan merek sana. Akhirnya Barreskrim pun menghentikan penyidikan dan sudah SP3. Sampai sini kami pikir sudah selesai, ternyata belum. Nah, setelah SP3 dan pemberhentian penyidikan, produksi juga sudah berhenti atas permintaan mereka. Ternyata ketika kita umroh, Mbak S mengajukan gugatan pembatalan merek PS Store Glow kepada kita pada Pengadilan Niaga di Medan dengan alasan menyerupai merek mereka. Lalu Majelis Hakim Medan mengabulkan gugatan Mbak S dengan pertimbangan 1. Merek PS Store Glow dianggap menyerupai merek sana. Dan yang kedua, upaya pendaftaran PS Store Glow dianggap mendompleng produk sana yang sudah terkenal. Sedangkan pada kenyataannya, siapapun pasti paham banget deh bahwa merek PS Store Glow itu beda banget dengan mereknya Mbak S. Jadi kenapa manajemen menggugat balik di Pengadilan Surabaya? Itu sebagai bentuk upaya membela diri, karena kita sudah berapa kali gugat lagi. Jadi ini bentuk pertahanan diri, bukan untuk bersaing atau untuk menjatuhkan merek lain, tapi lebih ke ngedefense. Yang kita laporkan adalah penjiplakan ya, penjiplakan. Kalau kerugiannya ya imaterial dan material. Jadi penjiplakan bisa dicek sendiri lah gitu. Pokoknya yang kita laporkan itu tentang penjiplakan brand gitu. Karena tidak ingin terjadi keributan, Septi Siregar mengaku bersama suaminya telah berkali-kali melakukan upaya mediasi. Namun karena tidak menemukan titik temu dan juga kesepakatan, Putra pun sempat pasrah menyerahkan mereknya ke MS Glow agar perdamaian bisa terjadi. Namun, Septia dan Putra mengaku jika mereka justru diminta uang damai yang besarannya diduga mencapai 60 miliar rupiah. Namun, entah mengapa, menyusul pemberitaan tersebut, Putra Siregar dan Septi memberikan pengumuman di media sosial
bahwa mereka secara resmi menutup PS Store Glow. Di sisi lain, pihak MS Glow menyebut bahwa uang tersebut bukanlah bertujuan untuk damai, namun sebagai ganti rugi atas segala kerugian yang dialami oleh MS Glow. Lalu Bang Putra dan tim berupaya silaturahmi datang ke kantornya, tapi Mbak S minta agar Bang Putra datang sama saya. Nah, jadi kita udah beberapa kali mediasi pertama, mediasi kedua, itu saya ingat banget waktu itu saya lagi gendong Aisyah bawa ke sana karena Aisyah kebetulan masih ASI, jadi saya harus bawa Aisyah kemana-mana. Datang lagi nih untuk silaturahmi ke kantornya untuk menyelesaikan segala salah paham ini. Dalam pertemuan tersebut kita sampaikan kita tidak ingin ribut, kita juga sudah menghentikan produksi, menarik produk dari beberapa reseller. Bahkan Bang Putra sendiri ketika mediasi ingin menyerahkan PS Store Glow itu kepada Mbak S, berharap agar semuanya bisa damai. Tetapi upaya damai tersebut gagal lantaran permintaan dana yang sangat besar. Jadi pas malamnya kita mediasi dan ternyata gagal, besoknya Bang Putra dan tim kita jadi tersangka. Apa yang disampaikan, saya sudah nonton juga, sudah lihat videonya yang disampaikan itu bahwa dari pihak MS Glow meminta uang damai. Saya tegas sampaikan itu tidak ada. Kenapa tidak ada saya sampaikan di sini? Dalam beberapa permasalahan ini ada perkara yang pernah dilaporkan juga oleh pihak MS Glow, itu ada pertemuan mediasi ya namanya. Ada pertemuan mediasi, disampaikan pada saat itu bagaimana apa yang diinginkan pihak dari PS Glow. Ini fakta yang harus saya sampaikan, pihak PS Glow hanya bersedia untuk meminta maaf, ganti rugi juga bersedia, tetapi dengan perhitungan yang lain. Memang dalam hal ini ada permintaan ganti rugi, ini bukan uang damai ya. Saya harus jelaskan, ini bukan uang damai. Kalau mau damai, kita bayar sekian, itu enggak seperti itu. Saya tidak pernah menanggapi, saya tidak pernah mau berkonflik dengan siapapun. Biarkan orang berkata jelek tentang saya, berkata buruk tentang saya, menjatuhkan saya, tapi saya tidak pernah menanggapi dan tidak akan melakukan itu. Sementara itu, dunia maya pun juga dihebohkan dengan unggahan Shandy Purnamasari di media sosial bahwa dirinya ingin berpisah. Lantas, benarkah terjadi perhara yang sangat serius dalam rumah tangga mereka hingga akhirnya tercetus keinginan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di tengah panasnya perseteruan dengan Putra Siregar, Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari diterpa kabar menghebohkan. Baru-baru ini lewat sebuah unggahan, Shandy pun mengisyaratkan keinginannya untuk berpisah dengan suaminya dan meminta maaf. Ia pun menuliskan bahwa dirinya dan Gilang sudah menentukan keputusan yang akan membuat orang lain kecewa. Hai semuanya, di sini aku mau minta maaf. Mungkin untuk semua yang ikuti kita berdua dari dulu sampai sekarang. Ini adalah keputusan yang sudah sangat lama sampai adanya hari ini. Keputusan kita berdua ini akan membuat kalian semua kecewa. Ungkap Shandy. Shandy mengatakan bahwa dia dan sang suami akan berpisah. Sayangnya, ia tidak menjelaskan secara detail alasan perpisahan tersebut. Seperti yang kalian lihat sekarang, kita sudah jarang bersama lagi. Dan kita akan berpisah. Tapi sekali lagi, hubungan kita sangat baik kok.
hubungan kita dengan anak-anak juga sangat baik. Doakan kita bisa memetik pelajaran dan jadi pelajaran juga untuk kita semua. Salam sayang dari kita berdua, Shandi dan Dila. Tutup Shandi. Postingan Shandi tersebut sontak mengejutkan publik. Pasalnya, Shandi dan Juragan 99 dikenal sebagai pasangan yang selalu harmonis. Bahkan keduanya baru saja menjalani ibadah haji bersama-sama. Tidak sedikit public figure, artis, komedian dan juga rekan bisnis yang tidak percaya dengan apa yang diutarakan Shandi. Namun, bukan penjelasan yang didapatkan. Publik pun semakin dibuat bertanya-tanya usai Sandi Purnamasari menghapus postingan perpisahan tersebut. Di sisi lain, Gilang Widya Pramana atau Juragan 99 melalui media sosialnya mengunggah sebuah momen kebersamaan keluarga mereka. Dalam video singkat tersebut, tampak ia dan Shandi begitu bahagia ketika melihat putri mereka yang beranjak dewasa. Apa rasanya jawabnya nggak tahu, apa jawab? Gimana? Udah pakai pampers? Kira-kira pampers tuh aja ya. Apa? Kamu nggak pakai pampers ya? Selamat ya kak, salam dulu, selamat. Ntar mau dibikinin bubur merah, bubur putih. Nanti kakak udah dewasa. Kak, kalau di Islam, kalau udah mens, itu namanya udah balik, udah akil balik. Berarti wajib untuk sholat 5 waktu kak. Oh iya. Berarti papi kalau komen papi harus puasa. Ya, oke. Agak. Udah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.